with the acceleration. It's a wonderful run from Kaka. It's a wonderful... It's Kaka. He's seen off Fletcher. He's seen off Ainsley. He's still going. It's... De centro puede venir aquí la oportunidad Kaka. Con dos toques dentro. Coba bayangkan, seorang anak muda yang jatuh ke kolam renang. Kepalanya terbentur begitu keras, hingga dokter berkata, "Kamu mungkin tidak akan pernah lagi berjalan normal, apalagi bermain bola." Hidup seolah berhenti. Semua mimpi hancur di usia 18 tahun. Tapi siapa sangka, dari tragedi itu, lahir seorang maestro sepak bola. Seorang pria yang kelak membuat Eropa bertekuk lutut, yang memegang Ballon d'Or, dan menjadi simbol terakhir sepak bola romantis. Namanya Ricardo Kaka. Dan inilah kisah nyata yang terdengar seperti dongeng. Brasil, negeri yang selalu melahirkan bintang. Dari jalanan miskin, lahir nama-nama besar seperti Pele, Romario, Ronaldo, Ronaldinho. Tapi Kaka berbeda. Ia lahir di Brasilia, dari keluarga kelas menengah atas. Ayahnya seorang insinyur sipil. Ibunya seorang guru. Ia tidak tumbuh di jalanan berdebu dengan bola plastik. Ia bermain di lapangan yang lebih teratur, hidup nyaman, sekolah terjamin. Justru karena itulah banyak orang meremehkannya. Anak kaya tidak akan pernah tahan menghadapi kerasnya sepak bola Brasil, kata mereka. Tapi Kaka sejak kecil sudah mematahkan anggapan itu. Dengan tubuh tinggi, langkah panjang, sentuhan halus, dan otak yang selalu lebih cepat dari lawan, ia menjadi sorotan di Akademi Sao Paulo. Semua orang tahu, anak ini punya sesuatu yang berbeda. Tahun 2000, sebuah hari biasa yang berubah jadi malapetaka. Kaka pergi berenang. Ia melompat. Kepalanya terbentur dasar kolam. Leher dan punggungnya nyaris patah. Dokter berkata, risiko lumpuh seumur hidup sangat besar. Bayangkan, di usia 18 tahun, ketika masa depan sudah terlihat begitu cerah, hidupnya hampir berakhir. Banyak orang mungkin akan menyerah, tapi tidak dengan Kaka. Credo che Maldini è un grande esempio come lo è. Ia menjalani perawatan panjang, penuh doa, penuh keyakinan. Setiap hari, ia memohon agar bisa kembali ke lapangan. Dan akhirnya, keajaiban terjadi. Ia pulih. Tidak hanya sembuh, tapi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih haus akan permainan. Kakek selalu berkata, Tuhan memberiku kesempatan kedua. Aku bermain bola bukan hanya untuk diriku, tapi untuk bersyukur. Kebangkitannya dimulai di klub Sao Paulo. Dengan cepat, namanya menjadi perbincangan. Dribble panjangnya, ketenangannya, dan caranya membuat permainan terlihat mudah, membuat banyak klub Eropa tertarik. Dan pada 2003, AC Milan membawanya ke San Siro, klub besar dengan sejarah emas. Saat itu, Milan dihuni para legenda. Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo. Tapi meski dikelilingi para raksasa, Kak, tidak tenggelam, ia justru bersinar. Hari-hari pertama di Italia langsung membuktikan kualitasnya. Dengan wajah tenang dan permainan elegan, ia membuat fans Milan jatuh cinta sejak pandangan pertama. Puncaknya datang di Liga Champions. Tahun 2005, Milan mencapai final melawan Liverpool. Di babak pertama, Milan unggul 3-0. Kaka tampil brilian, memberi umpan fantastis untuk Hernan Crespo. Tapi kemudian terjadi keajaiban Istanbul. Liverpool bangkit, menyamakan kedudukan, dan menang lewat adu penalti. Kekalahan itu begitu pahit. Namun bagi Kaka, kekalahan adalah bahan bakar.
2 tahun kemudian, tahun 2007, Milan kembali ke Liga Champions. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka melawan Manchester United di K. Mencetak salah satu gol terindah sepanjang sejarah. Dengan satu akselerasi panjang, ia melewati dua bek United yang akhirnya bertabrakan sendiri. Itu bukan sekadar gol, itu adalah karya seni. Here's Kaka. Seen off Fletcher. It's magical. He played them on his own then. Di final, Milan mengalahkan Liverpool, dendam terbalaskan. Dan tahun itu, Kake berdiri di puncak dunia. Ia meraih Ballon d'Or, menjadi pemain terbaik di planet ini. Ia adalah raja, sebelum singgasana itu kemudian direbut oleh Messi dan Ronaldo. Yang membuat Kaka semakin dikagumi, bukan hanya permainannya, tapi juga sikapnya. Saat banyak pesepak bola terseret pesta, alkohol, dan kontroversi, Kaka tetap sederhana. Setiap kali mencetak gol, ia menunjuk ke langit, sebuah tanda syukur. Ia sering berkata, "Aku bermain bola bukan untuk popularitas, tapi untuk memuliakan Tuhan." Fans mencintainya bukan hanya karena gol dan assist, tapi juga karena hatinya. Kake adalah bintang yang tidak pernah kehilangan kesederhanaan. Viene avanti Kakà, punta Kakà, viene avanti musica magia, viene avanti musica magia, viene avanti musica magia. Who's run away from most of them. He's still going. Kaka. Pada 2009, Real Madrid menggait Kake dengan harga fantastis. Ia diharapkan menjadi bagian dari proyek Galacticos bersama Cristiano Ronaldo. Harapan begitu tinggi, tapi kenyataan tidak selalu indah. Cedera demi cedera menghantuinya. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Meski sesekali menampilkan kilasan kejeniusannya, Kaka tidak pernah benar-benar mencapai puncak di Madrid. Dunia mulai melupakannya. Namun, meski karirnya meredup, ia tetap tidak berubah. Tidak ada amarah, tidak ada kontroversi. Ia menerima segalanya dengan kepala tegak, dengan senyum yang sama.